Oke, selamat berjumpa di channel YouTube Cara Tarunik ya. Kemarin dalam video streaming mengenai pengambilan keputusan dalam proses keperawatan itu ada beberapa pertanyaan saya rangkum, ternyata ada 12 pertanyaan ya. Nah, sekarang saya akan jawab melalui video ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar ya. Pertanyaan 1 itu dari Loh Putu ya, Artini, dengan pertanyaan bagaimana proses pengambilan keputusan berpikir kritis dalam keperawatan ya. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa proses pengambilan keputusan berpikir kritis dalam keperawatan itu berdasarkan evidence base ya. Jadi seseorang perawat harus punya pemahaman secara teori dan juga secara praktiknya gimana ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau seseorang tidak memahami secara praktis, secara prakteknya seperti apa, dan dia juga tidak memahami 5 proses ya keperawatan, nah itu sebagai juga langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Dan di dalam proses pengambilan keputusan itu ada sebuah pemikiran kritis. Jadi seorang itu berpikir kritis ketika dia sudah ada pemahaman teori, jadi seperti itu ya. Jadi pemahaman penyakit, makanya dalam keperawatan itu kita diajarkan dulu memahami penyakit ya. Misalnya diagnosa medis DHF, nah kita harus paham dulu apa itu DHF, bagaimana patofisiologi terjadinya penyakit DHF. Nah, dari sana kita bisa berpikir kritis atas kejadian-kejadian yang terjadi pada pasien atau respon-respon yang terjadi yang dialami oleh pasien. Misalnya pasien DHF, dia bisa lemas ya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita mulai berpikir kritis, kenapa bisa pasien DHF lemas gitu misalnya. Kenapa bisa pasien DHF itu suhu tubuhnya naik turun. Nah, itu kan. Nah, itu dari bisa terjawab itu dari teori yang dipelajari selama ini tentang patofisiologi atau perjalanan penyakit atau penyebab penyakit dari DHF ya. Jadi seperti itu. Nah, di sana terjadi proses pengambilan keputusan dari hasil pengkajian, kemudian dibandingkan dengan teori yang dipahami, kemudian kita merumuskan diagnosa keperawatannya seperti apa sehingga ketemu hasilnya seperti apa diagnosa keperawatannya, kita prioritaskan. Nah, ketika memprioritaskan diagnosa keperawatan ini mulai berpikir kritis lagi, yang mana yang lebih dulu kita utamakan selesaikan dari masalah-masalah yang kita temukan dari pengkajian seperti itu. Nah, itulah proses pengambilan keputusan berpikir kritis dalam keperawatan ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu dari Nikadek Dani Asih ya dengan 0,26 itu bertanya bagaimana cara memahami pasien baik dari psikologi pasien maupun perilakunya ya. Nah, cara memahami pasien, memang pasien itu adalah setiap orang itu unik. Jadi dia punya perilaku yang berbeda-beda, walaupun diagnosanya sama, diagnosa medisnya sama, itu respon terhadap penyakit berbeda-beda. Makanya keperawatan itu fokusnya pada respon klien atau respon pasien, bukan pada medis ya, bukan pada penyakit, tapi gimana responnya si pasien terhadap penyakit tersebut. Nah, itu. Nah, sehingga kita harus memahami bagaimana psikologi maupun perilaku pasien. Nah, gimana cara memahami ya, itu pasti dengan wawancara, dengan pengkajian ya, mengkaji. Nah, seseorang akan bisa mengkaji kalau ada basic evidence base juga, ada teori yang dipahami juga. Kalau pengen tahu tentang psikologi pasien ya kita harus belajar tentang psikologi dulu gitu loh, ilmu psikolog dulu gitu. Nah, itu atau ilmu tentang perilaku pasien. Makanya memang sih keperawatan itu banyak sekali yang kita pelajari ya, bukan hanya medis secara diagnosa medis, tapi juga aspek-aspek psikologis kita harus tahu juga. Nah, di sini ada pendekatan-pendekatan yang harus dipahami oleh pasien, bagaimana berkomunikasi dengan pasien sehingga dia mampu mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga kita bisa menyimpulkan dari hasil wawancara dan komunikasi yang terapeutik kepada pasien, kita bisa mengcapture atau bisa menganalisis ya, oh ternyata pasiennya seperti ini yang dialami, psikologinya ternyata pasiennya tipenya seperti ini gitu ya. Oh, seperti ini masalah yang dialami secara sosial, secara lingkungan, bagaimana dia berpersepsi tentang orang lain dan lingkungan, dan juga berpersepsi tentang penyakitnya gitu. Itu dari hasil pengkajian, dan itu pasti wawancara gitu loh, wawancara dan ada komunikasi di antara perawat dengan pasien. Maka dalam step awal dalam perawatan pasien itu perawat harus menjaga hubungan
kepercayaan dengan pasien gitu. Membina trust dulu sama pasien, baru bisa mengkaji. Kalau tidak dibina trust, nanti mereka nggak akan mengungkapkan apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi di dalam pasien tersebut. Nah itu, ini yang memang harus, makanya di awal tuh ada step-step. Kita harus memperkenalkan diri, jadi terus kita menyebut nama pasien. Nah itu adalah langkah-langkah di mana kita mengenal pasien kita juga memperkenalkan diri kita sehingga terbina trust. Kemudian pasti nanti pasien nyaman ketika dia berkomunikasi dengan kita, atau ketika kita mengkaji atau mewawancara pasiennya. Nah, di sanalah kita bisa memahami pasien secara psikologis pasien maupun perilaku pasien. Ya, mungkin itu ya jawabannya untuk pertanyaan kedua dari Nikadek dan Yasi. Kita lanjut yang pertanyaan ketiga, itu dari Anggun Wahyuni yang 88 bertanya mengenai apakah ada kelebihan dan keterbatasan dalam diagnosis keperawatan itu. Jika ada, mohon dijelaskan ya. Ya, jadi dalam keperawatan itu bukan kelebihan dan keterbatasan yang ada, cuma kadang-kadang ada banyak diagnosa keperawatan. Nah, kemampuan kita menganalisis itu akan mempengaruhi artinya dalam diagnosa ya. Jadi semakin banyak data yang kita kumpulkan dari pasien, itu akan semakin banyak peluang masalah yang kita dapatkan dari pasien. Nah, dari masalah itu kita klasifikasikan menjadi diagnosa keperawatan. Jadi bisa saja pasien dengan satu diagnosa medis atau dua diagnosa medis, itu diagnosa keperawatannya bisa 10 gitu loh ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita mengkaji. Jadi bukan kelebihan dan keterbatasan. Nah, setelah yang diagnosa dan masalah yang banyak kita dapatkan dari pasien, dari pengkajian pasien, kita prioritaskan masalah-masalah pada pasien atau keperawatan, diagnosa keperawatan pada pasien. Bisa saja 10 diagnosa itu ternyata ketika 3 atau 4 diagnosa diselesaikan, itu 6 lainnya atau 4 atau 5 lainnya terselesaikan juga gitu. Nah itu, jadi kita prioritaskan mana yang lebih utama, yang artinya sangkut paut, ada sangkut pautan, ada rentetan gitu. Ketika kita selesaikan ini, dia juga menyelesaikan yang lain juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu yang menjadi menjadi bukan kelebihan atau keterbatasan saya bilang, tapi bisa menjadi banyak hal kita dapatkan dari pasien ketika kita mengkaji secara detail pasiennya. Karena aspek keperawatan itu tidak hanya tentang fisik saja. Jadi dalam pengkajian keperawatan itu ada aspek psikologis yang kita juga. Jadi biopsikososial spiritual. Nah, jadi semua aspek itu yang kita kaji pada pasien. Jadi secara utuh manusia. Jadi seperti itu, bukan fisiknya saja gitu. Kalau dokter fisiknya saja dia. Kalau dia mau mengkaji, kalau dia menemukan ada masalah di psikologis, ya paling kita melemparkan ke dokter psikolog. Jadi seperti itu. Jadi beda lagi yang mendiagnosa. Jadi ada 2 dokter lagi yang mendiagnosa. Jadi seperti itu. Nah, kalau perawat, kita 1 orang mengkaji itu semuanya kita kaji datanya, sehingga banyak diagnosa yang didapatkan oleh perawat. Bisa lebih dari 3, bisa sampai 10 gitu. Nah, cuma diprioritaskan. Siapa tahu ada saling berkaitan antar diagnosa itu, yang ternyata kalau 3 diagnosa diselesaikan juga bisa menyelesaikan diagnosa yang lain. Nah, sehingga kita prioritaskan yang penting-penting saja, yang bisa mengkapar semua yang lain, masalah-masalah yang lain. Nah, itu mungkin ya kalau diagnosa keperawatan. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya Madi Anggun Wahyuni. Kita lanjut. Yang keempat itu dari Kadek Agus Dwi Paranata ya, M1. Itu pertanyaannya, jika dalam pengambilan keputusan dan itu dilakukan secara berkelompok dan ada yang berbeda pendapat, hal apa yang harus dilakukan ya. Jadi dalam pengambilan keputusan dan itu dilakukan berkelompok ya. Jadi misalnya nah ini biasanya kalau di keperawatan ada namanya ronde keperawatan. Jadi ronde keperawatan itu artinya semua tim medis itu dikumpulkan jadi satu untuk membahas permasalahan pasien ya. Misalnya ada masalah yang memang harus didiskusikan dan tidak bisa diselesaikan dengan 1 orang tenaga medis, tidak bisa dengan perawat saja gitu, karena kita bertim ya kerjanya di sana. Jadi kita kumpulkan dan kita diskusikan bersama ya. Jadi secara berkelompok memang ya, untuk mengambil keputusan apa atau tindakan apa yang harus kita lakukan pada pasien tersebut, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada pasien dan bisa pasiennya cepat pulih seperti itu misalnya. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat ya
biasa terjadi di dalam pengambilan keputusan. Cuma di dalam medis, dalam nanti diskusi itu harus ada dasar, ya, dasar evidence base. Jadi tidak boleh orang berpendapat itu lebih mengutamakan secara komentar pribadi gitu. Jadi tidak ada dasar medis, tidak ada evidence base, tidak ada dasar hasil riset. Nah itu nggak bisa. Nah makanya jarang terjadi perbedaan pendapat yang sampai artinya yang tidak menghasilkan keputusan gitu loh ya di dalam dunia medis, karena apapun pendapat dari medis itu ada dasarnya. Jadi kita tidak menerima pendapat pribadi yang belum dilakukan riset gitu ya. Jadi pendapat-pendapat dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan hasil riset, sehingga ya kecil kemungkinan terjadi perbedaan pendapat yang ini. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, paling satu aja pertanyaan, apakah hal itu sudah dilakukan uji riset gitu ya? Apakah sudah itu berdasarkan evidence base? Ya kalau belum ya udah nggak terima kan, berarti tidak perlu diterima. Jadi kita cari yang berdasarkan evidence base. Nah biasanya seperti itu dia dalam memutuskan hasil dalam keputusan, di dalam pengambilan keputusan, di mana ada diskusi kelompok beberapa tenaga medis ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk Adik Dwi Pranata. Terima kasih pertanyaannya. Sekarang lanjut pertanyaan yang nomor 5. Nah, di sini dari Putu Ariska Sugiantari ya. Pertanyaan adalah bagaimana pengambilan keputusan di dalam tatanan klinik dan komunitas terhadap proses keperawatannya. Jadi dalam proses keperawatan itu pengambilan keputusan jadi dalam proses keperawatan yang ada 5 tahap. Jadi ada pengkajian, diagnosa, kemudian implementasi, intervensi, dan juga evaluasi ya. Jadi dari pertama ya pengkajian ya. Jadi mengkaji dulu permasalahan yang terjadi pada pasien. Kemudian dari itu kita bandingkan dengan teori dan juga evidence base yang kita pahami, kemudian dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan medis, atau bukan pertanyaan, jadi menjadi sebuah diagnosa keperawatan ya. Jadi seperti itu. Dari diagnosa keperawatan kemudian kita buka lagi buku-buku Nanda Nick Knock ya, Nick kemudian Knock juga untuk mengetahui intervensi apa yang kita berikan berdasarkan diagnosa tersebut, kemudian outcome apa yang kita ingin capai ketika kita memberikan intervensi kepada pasien ya. Jadi seperti itu. Nah itulah sebenarnya langkah-langkah ya dalam pengambilan keputusan di dalam tatanan klinis untuk di keperawatan ya, baik itu di dalam praktek di dalam rumah sakit maupun di komunitas ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu jawaban dari saya, Putu Ariska Sugiantari ya. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang ke-6, itu bagaimana, jadi misalnya perawat kita, misalnya kita sebagai seorang perawat mau mengambil keputusan kepada seorang pasien, terus ini di slide tadi ada 5 proses keperawatan sebagai bentuk dari berpikir kritis ya, dan pengambilan keputusan klinis ya. Kan ada 5 prosesnya. Kita salah satu dari 5 proses keperawatan tersebut salah atau kurang tepat. Bagaimana tindakannya jadinya Pak ya. Jadi misalnya dalam perawat itu seharusnya nggak boleh salah ya, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu. Jadi karena itu berkaitan, berentetan dia ya. Jadi seperti itu. Jadi namanya juga proses ya. Jadi satu sampai awal sampai akhir itu saling berkaitan. Jadi nggak boleh salah di salah tahapan tersebut. Salah pengkajian, salah dalam penentuan diagnosa, salah dalam penentuan diagnosa, salah dalam penentuan intervensi, salah dalam intervensi, nanti juga salah dalam mengevaluasi, mengimplementasi. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita salah dalam menentukan 5 proses tersebut, karena itu berkaitan. Jadi ketika pertama makanya harus benar-benar kalian memahami bagaimana teori, kemudian dalam pemahaman, kemudian evidence base, kemudian juga memahami juga proses-proses keperawatan, diagnosa keperawatan apa aja ada, kemudian dari diagnosa tersebut dan nicknya apa, knocknya apa. Nah itu harus benar-benar dikuasai. Makanya dari mahasiswa diajarkan nanti ketika praktek kalian akan membuat laporan kasus, kemudian laporan pendahuluan tentang teorinya, nanti laporan kasus tentang bagaimana dalam penanganan pasien. Itu juga terkait dengan pengambilan keputusan klinis.
Nah di sana kalau kalian salah di pengkajian ya salah dalam diagnosa, jadi semuanya nanti salah gitu loh. Nah makanya jangan lepas dulu kalau memang belum memahami ya bagaimana proses keperawatan itu. Jadi pengkajian lah yang dulu benar-benar dipahami, nanti dikaitkan dengan diagnosa. Makanya di awal-awal caranya belajar itu adalah buatlah dulu laporan pendahuluan. Nah di laporan pendahuluan itu sudah ada diagnosa yang mungkin muncul gitu loh ya, dari kita menjabarkan penyakit tersebut, patofisiologinya seperti apa. Nanti kita tahu di mana yang lebih fokus dalam mengkaji pasien tersebut gitu ya, sehingga menghasilkanlah diagnosa keperawatan, kemudian dibuat juga di laporan pendahuluan tersebut bagaimana intervensinya ya. Jadi itu tujuannya adalah melatih kalian biar seperti itu berpikirnya ya. Pertama itu kalian tanamkan konsep-konsep penyakitnya dalam laporan pendahuluan itu. Kalian sudah tahu kemungkinan diagnosa, kalau penyakit ini nanti diagnosanya pasti ini, area ini, seperti itu. Jadi terkonsep seperti itu di pikiran kalian ya. Ketika kalian praktek, nah ketika nanti setelah selesai praktek dan kalian benar-benar sudah jadi perawat, itu nggak perlu pakai laporan pendahuluan, sudah melekat di pikiran kalian. Nah jadi nggak boleh salah sama sekali ya. Proses itu harus benar semua, jadi nggak boleh salah. Kalau salah merembet ke yang lain. Nah jadi seperti itu ya. Makanya namanya juga profesi ya, profesi, dan kenapa juga ada uji kompetensi di akhir nanti kalian profesi nurse. Itu tujuannya melahirkan orang-orang profesional. Jadi kalau profesional kan nggak boleh salah gitu ya. Nah itu kalau di keperawatan ya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Putu Dewi Sukmawati. Kita lanjut pertanyaan yang ketujuh. Nah pertanyaan yang ketujuh dari Sloh Sintiani ya. Nah itu dia mengatakan bahwa di salah satu slide tadi dijelaskan penentuan diagnosis dimulai pada saat Anda bereaksi dengan klien atau pada saat Anda melakukan observasi fisik atau perilaku. Pertanyaan saya, bagaimana jika pasien tidak sadarkan diri dan tidak memiliki keluarga? Bagaimana cara kita menentukan diagnosa klien tersebut? Dan adakah penghambatan dalam pengambilan keputusan kalau begitu? Oke. Walaupun pasien nggak sadar diri, kan data tidak hanya data subjektif. Jadi yang kita perlukan adalah data objektif. Jadi dalam pengkajian itu yang kita kaji data subjektif dan data objektif. Jadi ketika dia sadar, kita bisa tanya langsung pasiennya gitu ya, untuk mengkonfirmasi data objektif. Kalau data objektif ya kita perlu pasien sadar ya. Kita tinggal misalnya tekanan darah itu kan kita nggak perlu tanya berapa tensinya, bukan, nggak perlu seperti itu. Kita langsung ukur tekanan darah pasiennya berapa ya, jadi seperti itu. Nah kita ketemu dengan tekanan darah, nah itu udah data objektif, bukan data subjektif. Jadi pasien nggak sadar pun kita tetap dapat datanya ya. Misalnya suhu tubuh loh, data objektif juga. Jadi kita nggak perlu tanya juga bagaimana berapa suhu tubuhnya, kita langsung observasi menggunakan alat pengukur suhu gitu. Nah itu di data seperti itulah nanti menjadi diagnosa perawatan juga, yang nanti juga bisa menjadi untuk tahapan pengambilan keputusan diagnosanya seperti apa. Nah itu ya, kalau pasien-pasien yang tidak ada keluarga pun dan tidak ada ini pun tetap kita bisa lakukan diagnosa ya. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Loh Sintiani ya. Ya, pertanyaan ke-8 itu dari saya, dari Drostia ya, Drostia 14. Nah, dalam pengambilan keputusan apakah ada yang perlu dipertimbangkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan situasi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ya, yang perlu dipertimbangkan itu bias diambil dari sesuai dengan situasi. Ya pasti ya, karena ketika kita pengkajian ya, kita yang dikaji adalah data yang saat itu ya, keluhan yang saat itu. Misalnya di UGD pasiennya nyeri, terus setelah sampai di ruangan pasien nggak nyeri ya, kita nggak perlu ambil diagnosa nyeri gitu misalnya ya. Jadi harus yang terjadi real time saat itu, dan kita juga bisa menetapkan diagnosa resiko. Artinya
yang mungkin akan terjadi kalau kita lakukan perlakuan seperti ini gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi pengambilan keputusan itu perlu dipertimbangkan ya, agar keputusan diambil sesuai dengan situasi. Iya, jadi sesuai dengan situasi yang terjadi pada pasien. Jadi tidak mungkin tidak terjadi kita cari permasalahannya, itu enggak seperti itu ya. Jadi sesuai dengan yang terjadi pada pasien dan situasi saat itu juga. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih dari Rostia pertanyaannya. Yang ke-9 itu dari Niketutian Septiani, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan klinis ya? Jadi dalam pengambilan keputusan klinis itu yang paling pertama adalah dari hasil pengkajian pasti ya, dari permasalahan lah gitu ya. Jadi itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah dari pemahaman tentang teori ya. Pemahaman tentang teori, kemudian juga tentang evidence base atau hasil-hasil riset terbaru. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Dan juga kolaborasi dengan tim medis lainnya. Nah, itu kalau di medik klinis ya. Jadi kita nggak bisa satu sendiri-sendiri mengambil keputusan yang berbeda-beda antara satu profesi dengan profesi yang lain. Karena kita merawat pasien yang sama ya, dengan diagnosa tertentu, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa secara pribadi, dan dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan evidence base, hasil riset atau hasil teori-teori yang dipelajari selama ini ya. Jadi nggak bisa pendapat pribadi itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, itu mungkin yang perlu ingin ditekankan. Dan ingat bahwa perawat itu bukan asisten dosen, bukan asisten dokter gitu loh, bukan. Jadi kita tidak ada tinggi rendah di dalam melakukan tindakan, jadi seperti itu. Karena sama-sama profesi gitu loh ya, profesi dokter dan profesi perawat, cuma berbeda adalah kewenangannya saja yang berbeda. Apakah perawat boleh memberikan saran kepada dokter sesuai dengan pemahaman perawat dan juga berdasarkan evidence base yang diketahui oleh perawat? Ya boleh gitu loh ya. Nah, itulah dalam tim medis namanya. Jadi tidak ada tinggi rendah di sana. Kalau dulu mungkin orang berpikir bahwa perawat itu pembantu dokter. Jadi apapun yang diambil keputusan itu kita mengikuti arahan dokter gitu ya. Tidak, karena kita diagnosanya berbeda ya. Intervensinya beda. Cuma di keperawatan itu ada namanya tindakan kolaboratif, misalnya pemberian obat, karena obat mendiagnosa kemudian meresepkan obat itu bukan wewenang perawat, sehingga kita perlu kerjasama atau kolaborasi dengan dokter menyelesaikan masalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Jadi seperti misalnya pasien nyeri, dia nyeri skalanya tinggi, yang dari skala 1 sampai 10 dia nyeri skala 10 gitu, misalnya nyeri banget ya. Nah, itu nggak bisa diselesaikan dengan tindakan intervensi ke perawat seperti relaksasi napas dalam, kemudian jadi itu tidak bisa ya. Itu harus kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat anti nyeri gitu ya. Nah, itu dalam pengambilan keputusan, walaupun evidence base perawat bisa mengatakan bahwa untuk nyeri bisa dengan relaksasi napas dalam, tapi kalau itu nggak cukup ya kita harus kolaborasi dengan dokter. Jadi kita kasih tahu dokter, dok pasiennya nyeri luar biasa sampai 10, tolong dibantu untuk meresepkan obat anti nyeri. Nah gitu, itu bisa diketahui dari pasien dan dari pengkajian perawat, karena dokter nggak 100%, nggak 24 jam menemani pasien ya. Bisa saja jam 12 malam pasiennya nyeri luar biasa sampai 10 levelnya, dan kita nggak bisa menangani dengan mengajarkan teknik napas dalam gitu misalnya, sesuai dengan di dalam evidence base perawat yang mengatakan bahwa kalau pasien nyeri ya intervensi salah satunya adalah dengan relaksasi napas dalam. Itu nggak bisa, ya udah kita harus telepon dokter untuk mengambil keputusan terkait dengan kolaborasi untuk pemberian obat anti nyeri. Nah, itu contohnya ya. Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih pertanyaannya dari Ketutian Septiani. Kita lanjut pertanyaan yang ke-10. Kenapa diagnosis keperawatan dengan diagnosa medis itu dibedakan ya? Jadi beda karena medis itu lebih ke cure ya, pengobatan. Kalau ke perawat kan care, perawatan ya. Jadi seperti itu. Dalam medis itu ke fisik lebih cenderungnya. Jadi mendiagnosa fisik dan harus ada penyebabnya secara fisik gitu ya. Misalnya dia infeksi, penyebab infeksi apa, bakteri kah, virus kah gitu. Nah, dia membuat diagnosa. Kalau di keperawatan itu tidak, kita nggak ke diagnosa fisik, tapi ke respon
dia bisa saja sama-sama pasien kanker itu nyerinya bisa beda-beda, ya nggak gitu ya. Nah kalau di medis ya fokus ke kankernya saja. Kalau di keperawatan respon pasien bisa saja sama-sama kanker tapi yang satu suhu tubuhnya naik, satu nggak naik gitu. Yang satu skala nyerinya 10, yang satu bisa 8 atau 7 gitu. Jadi beda-beda dia. Jadi beda-beda responnya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa berbeda diagnosa medis dengan diagnosa keperawat. Karena perawat itu lebih ke mendiagnosa berdasarkan respon pasien. Kalau dokter mendiagnosa berdasarkan apa yang terjadi pada fisik pasien gitu loh ya. Oh penyebabnya adalah karena adanya kanker, oh penyebabnya adalah karena adanya virus di dalam tubuhnya sehingga dia terinfeksi. Makanya nanti diagnosa terkait dengan infeksi. Kalau infeksi di paru-paru masuk sampai ke dalam gitu ya mungkin pneumonia gitu ya, seperti itu. Nah itu contoh-contoh diagnosa. Kalau keperawatan dia nggak tentang pneumonia, tapi misalnya kalau dia didiagnosa penyakit pneumonia, apa yang terjadi pada pasien? Oh pasiennya sesak, mengeluh sesak, sulit bernapas, kemudian batuk berdahak gitu ya. Itu beda lagi dengan bersihan jalan napas. Jadi jalan napasnya ada sumbatan, ada cairan dahak yang banyak ya, sehingga diagnosa keperawatannya adalah bersihan jalan napas gitu ya. Beda dengan dokter. Kalau dokter dia diagnosanya udah pneumonia itu aja ya. Nah kita lebih ke responnya. Ternyata setelah beberapa hari di intervensi keperawatan, misal 7 hari atau 3 hari, oh udah dahaknya udah encer, udah bisa dia batuk, kemudian mengeluarkan dahak dan nggak sesak napasnya. Oh tapi ternyata ada masalah baru, pasiennya menggigil dan ternyata suhu tubuhnya naik. Oh lagi ada diagnosa baru, berarti hipertermi. Nah itu diagnosa keperawatan lagi. Walaupun diagnosa medisnya tetap sama tentang pneumonia. Nah gitu ya. Itulah bedanya medis dengan perawatan. Medis hanya sekali dia mendiagnosa, kemudian seterusnya itu tidak lagi. Kecuali ada penambahan gejala yang mengarah ke diagnosis baru, misalnya komplikasi gitu ya. Nah itu kalau medis. Kalau perawat ya itu, jadi satu hari itu bisa bisa nambah diagnosa baru tergantung dari respon pasien saat itu ya. Nah itu yang membedakan. Oke ya, terima kasih pertanyaan dari Niluh Putu Sri Nadia. Oke lanjut. Nah pertanyaan yang ke-11 itu dari Kadek Dwi Diani Sari ya. Bagaimana cara pengambilan keputusan kalau pasiennya itu tidak bisa terbuka dan memiliki trauma? Nah ini termasuk aspek pengkajian dan bisa menjadi diagnosa keperawatan gitu loh ya. Nah ketika pasiennya itu tidak bisa terbuka, nah itu bisa jadi diagnosa keperawatan. Misalnya dia harga diri rendah gitu ya. Nah itu bisa jadi diagnosa dan ada intervensi untuk itu. Nah setidaknya dalam pengkajian ya itu terbina trust dulu sama pasien. Jadi kalau seseorang percaya sama orang lain, dia pasti cerita gitu loh ya pada apa yang terjadi pada masalah. Kalau belum terbina hubungan percaya, itu nggak akan terbuka. Kita nggak bisa mendalami apa yang terjadi pada pasien. Nah makanya komunikasi terapeutik itu penting pada pasien, dengan membina hubungan pasien dengan perawat gitu ya. Nah itu harus dikuasai juga oleh keperawatan ya. Nah itu yang akan membuat kalian bisa memahami. Terus kalau dia memiliki trauma, nah ketika sudah kita tahu permasalahannya, kita bisa berikan intervensi. Nah itu ada namanya komunikasi terapeutik ya. Kita ajarin dia atau dia membuka traumanya, kemudian bagaimana melupakan traumanya. Jadi seperti itu. Nah makanya penting juga kita sebagai seorang perawat memahami psikologis pasien ya, dan kita belajar tentang psikologis juga. Dan akan lebih baik kalau misalnya seorang perawat plus pelatihan hipnoterapi. Nah itu bagus sekali ya, sehingga perawat itu bisa mengkaji dan juga bisa membantu pasien dalam orang-orang yang mengalami trauma ya. Jadi seperti menghapus traumanya di alam bawah sadar itu melalui teknik hipnoterapi ya. Oke itu ya mungkin jawabannya. Terima kasih pada Kadek Widiani Sari ya. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir kayak ini ya, 12. Swastiastu. Jadi hal apa saja yang menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan? Ya, yang menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan adalah pertama, kita sebagai perawat tidak memahami konsep dan teori penyakit. Ya, atau anatomi fisiologi kita kurang paham. Kemudian tidak pernah baca-baca tentang penelitian terbaru ya, dari hasil penelitian terbaru.
dan juga kita nggak tahu teori-teori proses keperawatan ya, pengkajian gimana cara mengkaji, kemudian bagaimana cara mendiagnosa, bagaimana cara menentukan rencana keperawatan, intervensinya seperti apa, implementasi seperti apa, evaluasi seperti apa. Jadi lebih banyak ke pribadi perawat sebenarnya ya. Karena kita wajib memahami itu, kita wajib memiliki kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan. Jadi ketika kalian nggak memahami area-area itu ya, kita akan menjadi itu yang menjadi penghalang dalam proses pengambilan keputusan. Nanti kalian ketika diskusi sama dokter kalian nggak berani ya, karena kalian nggak setara, merasa nggak setara dengan dokter. Dokter pemahamannya udah jauh, kalian nggak paham sama sekali tentang penyakit. Nah itu biasanya menjadi penghalang, dan malah kalian ikut-ikut aja ya gitu. Jadi apapun yang dia diperintahkan nggak ada ya aja gitu ya, karena kita nggak pemahamannya nggak sama. Harusnya ya yang namanya sarjana keperawatan benar-benar memahami semua itu, pemahaman medis dan keperawatan itu harus seimbang sama. Jadi nah itu dengan cara bagaimana ya, dengan cara belajar ya, seperti itu. Makanya 5 tahun prosesnya ya kalau perawat, mungkin sekarang diperpendek menjadi 4,5 tahun, 7 semester itu S1 ya, cukuplah untuk mempelajari semua ilmu tersebut. Jadi seperti apa lagi ditambah dengan pengalaman langsung praktek rumah sakit, sehingga kalian benar-benar tahu gimana dalam prosesnya nanti di saat pengambilan keputusan. Yaitu poin pentingnya adalah tentang pemahaman kita tentang teori, dan makanya perlu banget. Makanya dalam profesi keperawatan tuh, perawat tuh harus terus menerus belajar ya. Setelah jadi perawat pun kalian harus tetap belajar, karena kita harus tahu bagaimana update terbaru ilmu tersebut, riset terbaru apa, itu kita harus pelajari juga. Makanya setiap 5 tahun diupdate, kemudian ya ininya ilmunya, dan itu ada perpanjangan STR namanya, surat tanda registrasi sebagai perawat gitu ya, itu harus perpanjang setiap 5 tahun. Jadi kalau sudah memutuskan jadi perawat harus punya hobi belajar gitu intinya, ya membaca buku gitu intinya, sehingga itu juga akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Oke, mungkin sekian ya dari 12 pertanyaan saya dapatkan dari perkuliahan yang kemarin terkait dengan pengambilan keputusan dalam proses keperawatan medis di klinis ya. Nah itu adalah 12 pertanyaan saya dapatkan. Kemudian terima kasih kepada semua penanya ya. Nah, dan jika ada masih pertanyaan, silakan nanti komen di bawah di video ini ya, di komen, kemudian nanti saya akan jawab lagi terkait dengan ini. Oke, mungkin itu ya untuk pemahaman saya. Jangan lupa kalian like, kemudian komentar, kemudian share juga informasi ini, dan aktifkan tanda lonceng, karena channel YouTube ini akan tetap memberikan pemahaman terkait dengan dunia kesehatan, tips-tips kesehatan juga ya. Dan juga mungkin ini karena saya rangkum semua, karena saya juga hobinya traveling, mungkin nanti saya tambahkan dengan video-video traveling, yang suka traveling dengan mendaki gunung gitu misalnya ya, nanti saya akan buatkan video-video terkait dengan traveling, mungkin seperti itu. Karena kesehatan itu ya tidak hanya aspek fisik saja kan, psikologis. Jadi kita harus tetap bahagia. Gimana caranya kita menjaga kebahagiaan? Bisa dengan cara hobi-hobi kalian. Yang hobinya mungkin jalan-jalan, ya udah ikutin aja hobi-hobi itu yang menyenangkan dan membuat kita bahagia. Karena kalau kita bahagia pasti sehat ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu ya dari video kali ini terkait dengan tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.